Kami minta tolong Pak, semua HP dimatikan Pak. Bapak-bapak yang berada di lokasi tempat ini, semua HP handphone dimatikan Pak. Tolong dimatikan. Ini untuk keamanan bersama. Terima kasih. Bali, yang selama ini dikenal sebagai pulau surga yang damai, seketika terseret ke dalam pusaran konflik geopolitik internasional yang sangat kejam. Ini bukan sekadar ledakan bom biasa, ini adalah serangan teroris paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Benturan nyata antara kehidupan modern yang bebas dengan radikalisme bawah tanah yang terorganisasi secara global. Dua dunia yang bertolak belakang ini bertabrakan di satu gang sempit, menyisakan 202 nyawa yang tak berdosa dan menghancurkan rasa aman sebuah bangsa dalam satu malam. Tapi, bagaimana mungkin sebuah konspirasi internasional yang melibatkan jaringan Al-Qaeda dan dana ribuan dolar dari Timur Tengah bisa terbongkar hanya karena potongan nomor sasis mesin dari mobil van yang sudah hancur berkeping-keping? Di balik puing-puing sari klub yang hangus, tersimpan kisah perselisihan rahasia antar saudara, perdebatan ideologi yang hampir menggagalkan seluruh rencana, dan sebuah kecerobohan tak terduga yang akhirnya membongkar topeng para pelaku. Jika kita bersedia melihat lebih dekat ke dalam kegelapan malam itu, kita akan menemukan rantai peristiwa yang tidak hanya mengubah wajah hukum di Indonesia, tetapi juga membongkar bagaimana sebuah ideologi ekstrim bisa meracuni pikiran orang-orang biasa di sekitar kita. Bersama Ruang Suara, mari kita melangkah lebih jauh. Kita tidak hanya akan menelusuri rentetan fakta yang berserakan, tetapi juga menyelami sisi terdalam dari satu tragedi kemanusiaan yang pernah mengguncang nadi bangsa ini. Untuk memahami bagaimana tragedi kemanusiaan ini bisa terjadi, kita harus melacak akar sosiologis dan ideologis dari kelompok yang merancangnya. Di balik serangan ini berdiri Jemaah Islamiyah, sebuah organisasi militan yang didirikan pada tahun 1993 oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir di Malaysia. Kelompok ini berkembang dari rahim Darul Islam, sebuah gerakan pemberontakan domestik yang bercita-cita mendirikan negara Islam di Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Di bawah kepemimpinan para pendirinya, Jemaah Islamiyah bukan sekadar kelompok radikal biasa, mereka merumuskan sebuah manifesto ideologi dan taktis yang sangat rapi, yang dikenal dengan nama PUPJI atau Pedoman Umum Perjuangan Jemaah Islamiyah. Dokumen setebal puluhan halaman ini berfungsi layaknya konstitusi rahasia yang mengatur secara sangat mendalam mengenai interpretasi keagamaan, taktik pertempuran, metode rekrutmen, hingga struktur komando militer mereka. Melalui PUPJI inilah, Jemaah Islamiyah bermetamorfosis menjadi organisasi militan paling terstruktur dan berbahaya di Asia Tenggara pada masanya. Di dalam sel operasional yang ditugaskan untuk mengeksekusi serangan di Bali, terdapat beberapa figur sentral yang memiliki latar belakang, kepribadian, dan perannya sangat kontras. Pertama adalah Ali Amroji bin Haji Nur Hashim, atau yang lebih dikenal dengan nama Amroji. Lahir pada 5 Juli 1962 di Desa Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur. Amroji tumbuh sebagai anak ke-6 dari 8 bersaudara kandung. Keluarganya dikenal sangat religius dan memegang teguh ajaran Islam Puritan, sebuah paham pemurnian yang berfokus pada ketauhidan dan pemberantasan adat istiadat lokal yang dianggap bid'ah atau menyimpang dari syariah. Ayahnya Nur Hashim adalah sosok yang mendidik anak-anaknya dengan prinsip kaku untuk menjauhi tradisi adat Jawa yang dianggap tidak murni. Namun, masa muda Amroji justru jauh dari kesan soleh. Dia dikenal sebagai pemuda yang nakal, sering membuat masalah di sekolah, bahkan tega mencuri barang dari rumahnya sendiri untuk dijual. Hingga akhirnya ia dikeluarkan pada tahun kedua sekolah menengah atas. Laporan psikologis kepolisian setelah penangkapannya menggambarkan Amroji sebagai sosok yang sederhana, dangkal, berkepribadian tidak matang, dan sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain. Titik balik hidupnya terjadi ketika dia melakukan perjalanan ke Malaysia untuk menemui kakak laki-lakinya, Ali Gufron alias Muklas. Pada awalnya, Muklas menolak dan mengusir Amroji karena perilakunya yang sangat buruk. Penolakan ini menghantam mental Amroji, membuatnya sadar bahwa satu-satunya cara agar diakui oleh kakaknya yang dihormati adalah dengan bertransformasi menjadi seorang militan. Amroji mulai meninggalkan kebiasaan lamanya. Ia berhenti merokok, berhenti menonton bioskop,
dan mulai beribadah secara ketat, hingga akhirnya ia diterima kembali oleh Mukhlas yang kemudian mendoktrinnya ke dalam pemikiran radikal. Dalam operasi Bom Bali 1, Amrozi memegang peran vital sebagai penyedia logistik. Ia membeli mobil van Mitsubishi L300 dan menyiapkan hampir 1 ton bahan kimia peledak yang ia beli dari toko Tidar Kimia di Surabaya. Katanya sebelum akhir tahun ini. Katanya siapa? Katanya Pak Hendar Kerjasana dulu. Oh, itu mati duluan nanti kok. Aktor kedua adalah Imam Samudra. Sosok dengan nama asli Abdul Aziz, lahir pada 14 Januari 1970 di Serang, Banten. Ia dibesarkan oleh seorang ibu tunggal di tengah keluarga miskin bersama 10 saudara lainnya. Berbeda dengan Amrozi, Imam Samudra adalah pemuda yang sangat cerdas. Ia lulus dari sekolah Islam dengan prestasi akademik yang cemerlang dan memiliki keahlian otodidak yang luar biasa dalam mengoperasikan komputer serta internet. Keahlian teknis yang melampaui zamannya inilah yang membuatnya dipercaya sebagai komando lapangan atau perencana utama teknis dalam tragedi di Bali. Ia adalah otak di balik layar yang bertugas menyusun target, mengatur pergerakan sel di lapangan, hingga memastikan koordinasi antara pelaku tetap senyap dan lancar. Namun, Bali bukanlah panggung pertamanya. Jauh sebelum ledakan di Kuta, Imam Samudra telah terlibat aktif dalam koordinasi pengeboman gereja secara serentak pada malam Natal tahun 2000 di berbagai kota di Indonesia. Keahliannya dalam dunia cyber bahkan membuatnya dikenal oleh kepolisian sebagai teroris yang mampu melakukan rekrutmen dan komunikasi melalui ruang-ruang obrolan internet. Sebuah metode yang sangat baru dan mengejutkan pada masa itu. Aktor ketiga adalah Ali Gufron alias Mukhlas. Sebagai kakak kandung Amrozi, Mukhlas merupakan figur intelektual dan otoritas keagamaan yang sangat dihormati dalam struktur Jamaah Islamiyah. Ia bukan sekadar pelaku lapangan, melainkan jembatan strategis yang menghubungkan sel di Bali dengan hierarki tertinggi terorisme global. Mukhlas bertindak sebagai koordinator utama yang memiliki akses langsung terhadap pendanaan serta instruksi dari pimpinan pusat Jemaah Islamiyah, bahkan hingga ke jaringan Al-Qaeda. Fakta mengejutkan, Mukhlas diketahui pernah bertemu langsung dengan Osama bin Laden di Afghanistan, sebuah pengalaman yang memberinya mandat besar untuk mendistribusikan dana operasi dari Al-Qaeda melalui perantara Hambali guna membiayai kehancuran di malam itu. Di samping ketiga tokoh radikal tersebut, terdapat Ali Imron alias Ali, adik kandung dari Mukhlas dan Amrozi. Sebelum terseret dalam pusaran teror ini, Ali Imron adalah seorang guru di Pondok Pesantren Al-Islam, Lamongan. Namun, di balik jubah pengajarnya, ia memiliki keahlian militer yang mematikan, hasil didikan dari kamp pelatihan mujahidin di Afghanistan dan Pakistan. Perannya dalam operasi ini sangat vital. Ia bertugas merakit sirkuit bom, menguji stabilitas bahan peledak, hingga mengemudikan mobil van Mitsubishi L300 berisi bom tersebut ke titik sasaran di Kuta, sebelum akhirnya menyerahkan kemudi kepada pelaku bom bunuh diri. Menariknya, Ali Imron menampilkan profil psikologis yang sangat kontradiktif dibandingkan kedua kakaknya. Ia adalah satu-satunya pelaku utama yang menunjukkan penyesalan mendalam dan bersikap sangat kooperatif dengan pihak kepolisian sejak awal penangkapan. Secara terbuka, ia mengakui bahwa tragedi bom Bali adalah sebuah kesalahan fatal dan penyimpangan dari makna jihad yang sebenarnya. Bahwa dengan peristiwa Bali itu, di hati saya adalah menyesal. Karena perannya sebagai justice collaborator yang membantu membongkar struktur Jemaah Islamiyah, Ali Imron mendapatkan keringanan hukuman. Di saat kedua kakaknya menghadapi regu tembak, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan hingga kini aktif membantu pemerintah dalam program deradikalisasi. Penyelidikan ilmiah terhadap daya hancur bom yang luar biasa itu mengarah pada satu nama krusial, Dr. Azhari Husin, lahir di Melaka, Malaysia, pada 14 September 1957. Azhari sejatinya adalah seorang akademisi murni. Ia sempat menempuh pendidikan teknis mekanis di Adelaide University, Australia, sebelum akhirnya dikeluarkan pada tahun 1979. Namun, kegagalan itu tidak menghentikannya. Ia melanjutkan studi hingga meraih gelar PhD atau Doktor Filosofi dari University of Reading, Inggris, dalam bidang manajemen properti dan valuasi lahan. Ironisnya, seorang pakar pengelola lahan ini justru menggunakan kecerdasannya untuk menghancurkan tanah tempat manusia berpijak. Ia sempat mengajar sebagai dosen di Universiti Teknologi Malaysia, tempat ia bertemu dengan istrinya, Wan Nur Aini Juso. Titik gelap hidupnya dimulai pada akhir dekade 90-an.
Azahari mendapatkan pelatihan militer dan perakitan bom tingkat lanjut di kamp-kamp Afghanistan serta Mindanao, Filipina Selatan. Keahliannya bukan sekadar merakit, ia bahkan menulis buku manual pembuatan bom jemaah Islamiyah yang menjadi cetak biru mematikan bagi berbagai serangan bom di Indonesia. Karena keahliannya yang luar biasa dalam merancang bahan peledak improvisasi dengan presisi tinggi, media internasional menjulukinya sebagai The Demolition Man. Di puncak rantai komando operasional ini berdiri Ridwan Isamuddin, atau yang lebih dikenal dengan nama alias Hambali. Lahir di Cianjur, Jawa Barat, Hambali bukan sekadar anggota biasa. Ia adalah satu-satunya warga Indonesia yang pernah duduk dalam Dewan Pimpinan Tinggi Al-Qaeda. Ia merupakan otak strategis yang menjadi jembatan utama antara dana dari Timur Tengah dengan operasi militan di Asia Tenggara, yang membuatnya dijuluki oleh CIA sebagai Osama Bin Laden dari Asia Tenggara. Namun, apa yang sebenarnya mengikat jiwa dan pikiran para pelaku ini hingga tega menumpahkan darah? Jawabannya terletak pada paham takfiri. Paham takfiri adalah sebuah doktrin keagamaan ekstrim yang membolehkan penganutnya untuk mengkafirkan siapapun, termasuk sesama muslim, yang dianggap tidak sepaham atau menolak penerapan hukum Islam versi mereka secara mutlak. Paham ini berakar dari pemikiran kaum Khawarij pada masa awal sejarah Islam, sebuah kelompok yang menggunakan justifikasi teologis untuk menghalalkan darah sesama demi tujuan politik yang sempit. Melalui kacamata ideologi yang kaku inilah, para pelaku memandang pemerintah Indonesia sebagai rejim togut, penguasa yang melampaui batas karena tidak berhukum pada hukum Allah. Dalam logika gelap mereka, siapapun yang berada di luar kelompok mereka, termasuk masyarakat sipil yang tidak berdosa, dianggap halal untuk diserang. نعم كفرت الدولة؟ نعم تكفرها الآن؟ نعم المملكة العربية السعودية الدولة كافرة نعم الحكومة ولا الشعب؟ الشعب والحكومة كلنا وأنا واحد منهم؟ أنت اثنين لا يا شيخ كافر نعم. عشان سمين أنا أصير من الكافرين نعم كيف تكفرنا؟ Distrik Kuta di Kabupaten Badung, Bali, pada tahun 2002 merupakan salah satu pusat pariwisata internasional yang paling sibuk di Asia Tenggara. Namun, karakteristik sosiologis inilah yang membuat Bali dipilih sebagai target utama. Bagi kelompok ekstremis, Bali diidentifikasi sebagai pusat kemaksiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Di samping itu, terdapat motivasi geopolitik yang tajam. Serangan ini dirancang sebagai pembalasan atas dukungan militer Amerika Serikat pasca 11 September, serta peran aktif Australia dalam mendukung kemerdekaan Timor Leste. Para pelaku memetakan 3 titik koordinat, Pedis Pub, Sari Club, dan sebuah area di Renon, dekat Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Kronologi malam kelabu tanggal 12 Oktober 2002 berlangsung dengan sangat sistematis. Tepat pukul 11:05 waktu Indonesia Tengah, di tengah keramaian pengunjung yang sedang menari dan menikmati musik, seorang pengebom bunuh diri masuk ke dalam ruang dansa Pedis Pub. Dia mengaktifkan sebuah rompi peledak berisi campuran mematikan kalium klorat dan belerang yang melekat pada tubuhnya. Ledakan pertama ini menciptakan kepanikan yang luar biasa. Ratusan orang yang terluka maupun yang selamat berhamburan keluar, berlarian menyelamatkan diri menuju sempitnya jalan Legian. Hanya berselang sekitar 20 detik kemudian, ketika massa yang panik tengah memenuhi jalan raya, sebuah malapetaka yang jauh lebih dahsyat mengguncang kawasan tersebut. Sebuah bom mobil berkekuatan raksasa yang disembunyikan di dalam van Mitsubishi L300 diledakkan tepat di depan Sari Club. Gelombang kejutnya begitu destruktif, atap jerami Sari Club seketika runtuh dan terbakar hebat, menjebak ratusan jiwa dalam panggangan maut tanpa jalan keluar. Ledakan ini menyisakan kawah sedalam 1 meter di aspal dan memecahkan kaca-kaca jendela hingga radius ratusan meter. 10 menit kemudian, tepat pukul 11:15 waktu Indonesia Tengah, ledakan ketiga mengguncang kawasan Renon, Denpasar. Bom ini disamarkan dengan sangat licik di dalam sebuah kotak kado yang diletakkan di trotoar di dekat kantor konsulat Jenderal Amerika Serikat. Bom ketiga ini diledakkan menggunakan sinyal telepon seluler Nokia 5110 dari jarak jauh oleh salah satu pelaku yang bertugas melakukan pengawasan. Ledakan ketiga ini tidak menimbulkan korban jiwa karena area tersebut sudah steril dari aktivitas manusia. Malam itu, dunia menangis, 202 jiwa melayang dalam sekejap. Australia kehilangan 88 warganya, Indonesia berduka atas 38 nyawa. Sebagian besar adalah pahlawan keluarga yang bekerja sebagai staf bar dan pengemudi taksi.
Korban lainnya tersebar dari Inggris, Amerika, hingga Brazil, menyisakan 2 jasad yang tak pernah teridentifikasi, yang akhirnya dikremasi setahun kemudian. Kondisi RSUP Sanglas seketika lumpuh di tengah keterbatasan. Sebuah pemandangan pilu terekam sejarah. Para sukarelawan terpaksa merendam korban di kolam renang hotel-hotel terdekat untuk memadamkan api yang masih merayap di kulit mereka yang melepuh, sebelum akhirnya dievakuasi oleh pesawat militer Australia. Di balik keberhasilan taktis serangan yang mematikan ini, terdapat proses persiapan yang penuh ketegangan, kecemasan, dan berbagai kendala teknis yang hampir menggagalkan rencana. Selama berminggu-minggu, tim perakit bom bekerja secara rahasia. Dr. Ajahari dan Dulmatin merancang sirkuit di Jawa Tengah. Namun, perakitan akhir bom raksasa itu dilakukan di sebuah rumah kontrakan di Jalan Menjangan, Denpasar. Di sana, bau menyengat bahan kimia memenuhi ruangan saat mereka mencampuri kalium klorat, belerang, dan bubuk aluminium menjadi adonan maut. Sebagai langkah pengujian, kelompok ini sempat melakukan uji coba ledakan skala kecil di kawasan hutan Tawangmangu, Jawa Tengah. Setelah dinyatakan sukses, seluruh bahan peledak diangkut dengan truk biasa menuju Bali, terselubung di antara barang-barang umum untuk mengelabui pemeriksaan ketat di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Mendekati hari eksekusi, ketegangan memuncak. Ali Imron menyiapkan van Mitsubishi L300 yang telah dibeli Amroji. Di dalam kabin belakang, mereka menyusun 12 kabinet kayu berisi ratusan kilogram peledak yang dihubungkan dengan kabel detonator rumit menuju kursi pengemudi. Namun, sebuah fakta ironis terjadi hanya beberapa jam sebelum eksekusi. Jumadi dan Jimmy, 2 pengebom bunuh diri yang ditugaskan, ternyata hampir tidak bisa mengemudi. Mereka hanya dilatih secara kilat untuk mengemudi lurus dan sama sekali tidak siap menghadapi kerumunan legian yang riuh. Untuk mengatasi kendala ini, Ali Imron terpaksa mengambil alih kemudi dari Jalan Menjangan menuju Kuta. Ia mengemudikan peti mati berjalan itu melewati jalan Bali yang mulai ramai, sementara Idris mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor. Keringat dingin membasahi tubuh Ali Imron. Ia sadar muatan di belakangnya sangat sensitif terhadap guncangan. Di tengah kemacetan malam minggu, ia merayap di antara turis yang tertawa. Tanpa mereka sadari, maut hanya berjarak beberapa jengkal dari mereka. Tepat di ujung jalan legian, Ali Imron menghentikan mobil. Ia turun dan menyerahkan kemudi kepada pengebom bunuh diri kedua dengan satu instruksi terakhir. Jalankan lurus, parkir tepat di depan pintu Sari Club, dan tekan tombolnya. Ali Imron kemudian melompat ke boncengan motor Idris dan memacu kendaraan menjauh. Di belakang mereka, sang pengebom pemula merayap perlahan menuju garis akhir hidupnya. Sementara pengebom pertama berjalan kaki memasuki Pedis Pub dengan rompi mautnya. Dalam narasi sejarah populer, Jemaah Islamiyah seringkali digambarkan sebagai organisasi monolitik yang solid. Namun, investigasi dokumen internal mengungkap fakta yang bertolak belakang. Rencana bom Bali 1 memicu perdebatan hebat di kalangan elit JI. Organisasi ini terbelah antara faksi pendukung jihad global, pimpinan Hambali dan Muklas yang berkiblat pada Al-Qaeda, dengan faksi senior yang menolak serangan di tanah air karena dianggap sebagai bunuh diri taktis yang akan menghancurkan infrastruktur dakwah mereka sendiri. Bahkan, menjelang eksekusi, Ali Imron secara pribadi menyatakan keraguannya kepada Muklas. Ia merasa menyerang tempat hiburan malam yang juga mempekerjakan warga muslim lokal melanggar prinsip perang dalam Islam. Namun, dominasi faksi global jihad yang didukung dana besar Al-Qaeda akhirnya membungkam suara-suara penolakan tersebut. Twist terbesar kedua terletak pada proses penyelidikan forensik. Tim investigasi gabungan yang dipimpin oleh Irjen Pol Made Mangku Pastika menghadapi jalan buntu saat menemukan bahwa nomor sasis dan nomor mesin pada bangkai van Mitsubishi L300 telah dikikis habis menggunakan gerinda. Awalnya, tim mencurigai sebuah mobil taksi, namun perhatian beralih setelah ditemukannya ribuan serpihan logam dari mobil L300 yang tersebar hingga radius ratusan meter. Di tengah keputusasaan karena hilangnya nomor identitas utama, para pelaku melakukan kecerobohan fatal. Mereka lupa menghancurkan sebuah plat logam kecil berisi nomor rekir tanda uji kelayakan kendaraan berkala yang masih menempel pada bagian sasis. Pada tanggal 30 Oktober hingga 2 November 2002, keajaiban terjadi. Tim investigasi berhasil menemukan arsip dokumen KIR di kantor DLLA JR Denpasar yang cocok dengan nomor plat tersebut. Menariknya,
Made Mangku Pastika menceritakan bahwa di saat timnya menyisir gudang arsip yang berdebu, ia sedang bersembahyang memohon petunjuk di Pura Besakih. Melalui dokumen KIR itulah, polisi melacak riwayat kepemilikan mobil tersebut yang akhirnya bermuara pada satu nama di Lamongan, Amroji. Yang membeli terakhir dan kemudian menggunakan kendaraan itu untuk melakukan komando di Bali. Saya kira semua orang sudah tahu, yaitu namanya Emrosi atau Amrosi. Nah, itu semua sedang dalam pemeriksaan, dan dalam pemeriksaan sudah banyak hal-hal yang diungkapkan yang diakui perbuatan-perbuatan yang dilakukan di Bali. Penangkapan Amroji pada 5 November 2002 menjadi kartu domino pertama yang runtuh, membuka jalan bagi tertangkapnya Ali Imron di Samarinda dan seluruh sel teror di Indonesia. Penangkapan Amroji segera memicu eskalasi operasi perburuan berskala internasional. Setelah diinterogasi secara intensif, Amroji yang awalnya bersikap keras kepala mulai berbicara, memberikan informasi berharga mengenai keberadaan rekan-rekannya yang lain. Sketsa wajah para pelaku mulai dipublikasikan secara luas ke seluruh penjuru negeri, menciptakan tekanan sosial yang sangat masif bagi para buronan yang mencoba membaur dengan masyarakat. Pada 21 November 2002, sang komandan lapangan, Imam Samudra, berhasil diringkus oleh tim kepolisian saat dia sedang mencoba menaiki kapal feri di Pelabuhan Merak, Banten, dalam upayanya melarikan diri ke Pulau Sumatera. Imam Samudra telah ditangkap di daerah Banten, tepatnya di daerah penyeberangan Bakauni, yaitu di dalam bus Kurnia. Tidak lama kemudian, pada awal Desember 2002, sang koordinator utama, Muklas, ditangkap di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, pengejaran terhadap Ali Imron bermuara di Pulau Tanjung Berukang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada Januari 2003 saat ia tertangkap di tengah usahanya melarikan diri menuju Malaysia. Proses persidangan maraton segera digelar di Bali pada tahun 2003, menarik perhatian ratusan jurnalis dari seluruh dunia. Pengadilan menjatuhkan vonis mati kepada Muklas, Amroji, dan Imam Samudra. Mengingat terdakwa terbukti bersalah melakukan 4 perbuatan dituntutkan hukuman yang terberat, yaitu mati. Dan dieksekusi bersama oleh regu tembak di Bukit Nirbaya, Pulau Nusa Kambangan, pada tanggal 9 November 2008, pukul 12:15 dini hari, waktu Indonesia Barat. Sementara Ali Imron dijatuhi hukuman seumur hidup. Meskipun para eksekutor lapangan telah tertangkap, perburuan terhadap otak teknik perakitan bom, Dr. Azahari Husin, justru membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dan melelahkan. Selama 3 tahun berikutnya, Azahari hidup berpindah-pindah di sepanjang Pulau Jawa, menggunakan identitas palsu dan selalu bersikap sangat tertutup di bawah perlindungan safe house rahasia. Eskalasi perburuan Azahari mencapai puncaknya pada 9 November 2005 di sebuah villa di lereng Bukit Kota Batu, Jawa Timur. Pasukan khusus kepolisian berhasil mengendus keberadaannya dan mengepung rumah tersebut. Menolak untuk menyerah, Azahari bersama 2 pengikutnya memberikan perlawanan bersenjata yang sangat sengit, melepaskan tembakan, dan melempar granat rakitan. Pertempuran berakhir setelah seorang penembak jitu polisi berhasil melepaskan tembakan presisi yang menembus dada Dr. Azahari Husin. Sebelum polisi sempat mengamankan lokasi, salah satu muridnya meledakkan rompi bom bunuh diri, menghancurkan sebagian bangunan dan memastikan bahwa mereka tidak akan tertangkap dalam keadaan hidup. Sementara itu, perburuan terhadap Hambali melintasi batas-batas negara hingga ke Thailand. Namun, kerjasama intelijen ketat akhirnya membuahkan hasil. Pada 11 Agustus 2003, operasi gabungan menangkap Hambali di sebuah apartemen di Ayutthaya. Penangkapan ini segera diikuti oleh proses extraordinary rendition yang dijalankan secara sangat rahasia oleh CIA. Hambali diculik dan dipindahkan secara rahasia ke berbagai penjara rahasia atau black sites di seluruh dunia, mengalami teknik interogasi yang sangat keras sebelum akhirnya dipindahkan secara permanen ke fasilitas penahanan militer di Guantanamo Bay, Kuba pada September 2006. Hingga hari ini, Hambali masih ditahan di sana tanpa pernah menjalani proses peradilan sipil yang transparan. Penyelidikan terhadap struktur keuangan Jemaah Islamiyah akhirnya menyingkap sebuah kebenaran besar. Bom Bali 1 bukanlah operasi lokal yang didanai iuran anggota. Ini adalah proyek teror internasional dengan suntikan dana langsung dari pusat komando Al-Qaeda di Timur Tengah.
Bukti nyata ini terungkap melalui kesaksian Wan Min bin Wanmat, seorang kurir keuangan Jemaah Islamiyah asal Malaysia. Wan Min bersaksi bahwa dirinya diperintah oleh Hambali untuk menyerahkan uang tunai sebesar 35.500 dolar Amerika Serikat atau sekitar 350 juta rupiah pada nilai kurs saat itu kepada Muklas. Saya dimaklumkan sebagian sumber-sumber keuangan tersebut adalah daripada Al-Qaeda. Dan inilah yang kemudian digunakan Amroji untuk membeli van Mitsubishi L300, berton-ton bahan kimia dari toko Tidar, hingga membiayai napas para eksekutor selama persiapan di Bali. Tragedi ini memicu lahirnya detasemen khusus 88 anti-teror pada 30 Juni 2003. Namun, kelahirannya sempat diwarnai ketegangan diplomatik. Amerika Serikat awalnya menolak keras pelibatan personel Brimob ke dalam Densus 88 karena catatan pelanggaran HAM di masa lalu. Namun, Polri di bawah Jenderal Dai Bakhtiar bersikeras bahwa kemampuan taktis melawan teror dari Satuan 1 Gegana Brimob sangat dibutuhkan. Amerika akhirnya melunak dan bersedia memberikan bantuan teknologi penyadapan mutakhir bagi unit elit ini. Seiring berjalannya waktu, pengungkapan terbesar bukanlah hancurnya JI oleh peluru, melainkan proses deradikalisasi dari dalam. Melalui dialog intensif dan pendekatan lunak, para pemimpin JI mulai menyadari bahwa doktrin takfiri yang mereka anut adalah penyimpangan teologis. Puncaknya terjadi pada 30 Juni 2024 di Bogor, melalui deklarasi resmi yang dihadiri oleh tokoh-tokoh senior seperti Abu Bakar Ba'asyir dan ribuan anggotanya. Jemaah Islamiyah secara sukarela membubarkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Deklarasi ini menandai berakhirnya riwayat salah satu jaringan teror paling berbahaya di Asia Tenggara secara damai, sebuah pencapaian deradikalisasi kolektif yang sangat langka di mata dunia. Menyatakan pembubaran Al-Jamaah Islamiyah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tragedi bom Bali 1 meninggalkan luka fisik dan sosial yang sangat mendalam bagi masyarakat Bali. Dari perspektif ekonomi pariwisata, serangan ini menghancurkan mata pencaharian ratusan ribu penduduk lokal. Data menunjukkan bahwa dalam jangka pendek pasca tragedi, pendapatan rumah tangga masyarakat Bali, khususnya para petani dan pekerja sektor informal, mengalami penurunan drastis, berkisar antara 20 hingga 100%. Upah real pekerja menurun tajam, memicu gelombang pemutusan hubungan kerja massal, dan membatasi akses masyarakat terhadap lembaga keuangan. Namun, kekuatan sejati dari masyarakat Bali tercermin dari penolakan mereka untuk tunduk pada ketakutan. Sebagai respon atas kehancuran tersebut, masyarakat Kuta bersama pemerintah daerah meluncurkan sebuah gerakan rekonsiliasi sosial dan spiritual yang dinamakan Kuta Carnival, A Celebration of Life. Melalui serangkaian upacara pembersihan adat Hindu yang disebut Pemahayu Jagat, festival seni budaya tradisional, dan kegiatan olahraga pantai. Masyarakat Bali berhasil memulihkan citra pulau mereka sebagai tanah perdamaian. Mereka membuktikan kepada dunia bahwa keindahan budaya dan semangat persatuan jauh lebih kuat daripada kebencian yang disebarkan oleh para pelaku teror. Kini, sebuah monumen peringatan yang megah berdiri kokoh di Jalan Legian yang dikenal sebagai Monumen Ground Zero atau Monumen Pahlawan Kemanusiaan. Monumen ini berdiri tepat di depan bekas lokasi Sari Club dan berseberangan dengan lokasi Pedis Pub. Di atas dinding marmernya yang diukir dengan indah, tertulis nama-nama dari 202 korban jiwa yang tewas dalam tragedi tersebut, diapit oleh bendera dari negara-negara asal mereka. Monumen ini berdiri bukan hanya untuk mengenang kepedihan masa lalu, melainkan sebagai pengingat abadi bagi kemanusiaan akan bahaya nyata dari ekstremisme ideologi.